Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan dalam sistem keamanan komputer di mata kuliah sistem keamanan komputer dengan dosen pengampu Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI CEH. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, juga like and comment. Oke, apa sih pengertian dari keamanan jaringan? Jadi keamanan jaringan itu adalah praktek melindungi jaringan komputer dari ancaman yang dapat merusak atau mencuri data, mengganggu layanan, dan mengancam privasi dari pengguna. Fungsi utamanya itu triangle CIA, ya, confidentiality, integrity, dan availability, yang dimana confidentiality itu adalah melindungi data dari akses tidak sah, atau bentuk dari kerahasiaan, ya. Kemudian integrity itu adalah mencegah perubahan data yang tidak sah. Jadi datanya itu tetap asli, ya. Kemudian juga availability itu adalah memastikan ketersediaan layanan dalam jaringan. Jadi keamanan jaringan ini memastikan, ya, bebas dari ancaman yang dapat merusak data, mengganggu layanan, dan mengancam privasi dari pengguna jaringan itu sendiri. Eh, Lalu selanjutnya apa saja ancaman dalam keamanan jaringan? Di sini ada 5 ancaman dalam keamanan jaringan yang paling banyak ditemui, ya, yang paling banyak serangan di dalam jaringan. Yang pertama itu adalah serangan malware, ya, ini bisa berbentuk virus, worm, trojan. Kemudian serangan phishing, ya, ini untuk pencurian data dengan manipulasi. Ya, kemudian serangan DDoS, distribute denial of service, ya, untuk membuat suatu server tidak bisa melayani permintaan dari klien-klien, ya. Kemudian man in the middle attack, ini adalah penyadapan komunikasi antara dua orang yang sedang berkomunikasi. Lalu nomor 5 itu ada ransomware, ya, penyanderaan data dengan enkripsi, sehingga orang yang terkena ransomware itu akan dimintai tebusan, ya. Setelah mengirim tebusan akan dikirimkan key atau kunci untuk membuka filenya, ya, itu ransomware. Ini adalah 5 ancaman yang paling banyak terjadi, ya, yang mengancam dari jaringan komputer itu. Lalu selanjutnya ini adalah contoh kasus serangan jaringan, ya, itu 2020 ada DDoS, itu 2020 ada serangan DDoS pada AWS, ya. Jadi ini adalah serangan sepanjang sejarah dengan puncak 2,5 terabyte per second. Kemudian menggunakan botnet untuk membanjiri server dengan lalu lintas palsu. Jadi dia pakai botnet, ya. Kemudian juga serangan man in the middle attack pada WiFi publik, ya. Jadi hati-hati yang suka menggunakan WiFi publik. Jadi hacker itu bisa menyerap data pengguna yang terhubung ke WiFi bila dia tanpa enkripsi, ya. Kemudian 2017 itu ada ransomware WannaCry yang dimana menginfeksi 230.000 komputer di 150 negara. Bayangkan, ya, itu sangat banyak sekali, ya. Kemudian juga jadi ransomware ini menyerang sistem tanpa patch keamanan melalui SMP protokol. Nah, ini Windows banget, ya, pakai SMP protokol. Jadi hati-hati yang menggunakan perangkat atau sistem operasi Windows, jangan lupa selalu diupdate secara berkala, ya. Itu. Kemudian juga ketika kita berbicara statistik keamanan jaringan, di sini ada sebuah data, ya. Jadi 80% perusahaan mengalami setidaknya satu serangan siber pada jaringan setiap tahun. Wow, banyak sekali, ya. Kemudian serangan ransomware meningkat 105% dalam 5 tahun terakhir, luar biasa, ya. Dan memang yang diserang itu kebanyakan adalah lembaga keuangan, ya. Lalu 70% serangan siber terjadi akibat kesalahan manusia itu sendiri, seperti penggunaan password yang lemah. Jadi memang rantai terlemah dari keamanan itu adalah manusia. Jadi manusia kalau sudah tidak aware, ya sudah, mau dia sistemnya diamankan dengan berbagai perangkat seperti firewall, IPS, IDS. Nah, itu tetap saja, ya, bisa dengan mudah diserang, dibobol. Ya, karena itu tadi manusianya yang memang ada
kelemahan atau kesalahan. Lalu ini ada layer keamanan jaringan ya. Jadi layer pertama itu adalah layer fisik seperti OSI7 layer ya. Layer pertama itu adalah layer fisik. Jadi di sini juga keamanan jaringan itu yang pertama layer fisik ya, ini pengamanan perangkat keras, amankan perangkatnya, ditaruh di tempat yang aman ya, dikunci, gembok ya, itu ya, taruh tempat yang aman sehingga orang tidak bisa mudah akses ke sana. Kemudian keamanan perimeter menggunakan firewall, IDS atau IPS ya. Keamanan endpoint menggunakan antivirus, keamanan data menggunakan enkripsi ataupun backup. Keamanan akses menggunakan two-factor autentikasi atau virtual private network ya. Ini penting ya, perlu diketahui layer keamanan jaringan itu ada 5 yang mulai dari layer fisik sampai dengan layer akses ya. Gitu. Lalu di sini firewall sebagai pertahanan utama ya, sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya keamanan jaringan itu adalah praktik untuk melindungi jaringan dari berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri data, mengganggu layanan dan mengancam privasi pengguna. Dan fungsinya di sini untuk melindungi data dari akses tidak sah ya, mencegah perubahan data yang tidak sah dan memastikan ketersediaan layanan jaringan. Perangkat utamanya di sini adalah firewall ya. Bisa menggunakan firewall dari Cisco, PFSense ataupun Fortinet. Ya, di sini firewall ini memang sudah teruji, ya bisa digunakan, bisa diandalkan untuk keamanan jaringan ya. Lalu kita juga bisa menggunakan IPS dan IDS. Jadi IDS itu Intrusion Prevention System dan IPS itu kalau IDS itu Intrusion Detection System, kalau IPS itu Intrusion Prevention System. Jadi kalau IDS sistem sifatnya itu adalah memonitor lalu lintas jaringan dan mendeteksi adanya ancaman. Kalau IPS dia selain mendeteksi dia juga bisa memblokir secara otomatis. Jadi dia bisa langsung mengeksekusi ya. Itu ya. Jadi bagus IPS ya. Sesuai dengan harga. Kemudian di sini tool yang digunakan dalam keamanan jaringan kita bisa menggunakan Wireshark. Ini digunakan oleh praktisi di bidang jaringan, praktisi di bidang keamanan untuk menganalisa paket yang ada dalam suatu jaringan. Jadi kita bisa melihat di sana siapa saja yang melakukan koneksi, paket apa saja yang ada gitu ya, apakah dibanjiri dengan paket-paket berbahaya atau tidak, sumber kemudian penerima paket juga akan terlihat di sana, protokol-protokol yang ada juga akan terlihat di Wireshark. Kemudian juga tools ada Nmap ya, di sini melakukan scanning port, sistem, protokol dan lain sebagainya ya. Kemudian Snort ini untuk IDS berbasis open source, kemudian Metasploit ini framework pengujian pentest. Lalu Cisco Packet Tracer digunakan untuk melakukan simulasi konfigurasi jaringan atau kita mau membuat jaringan lokal, metropolitan ataupun jaringan internet ya, itu menggunakan Cisco Packet Tracer, nanti kita akan praktek di lab ya. Kemudian juga ada VPN, Virtual Private Network, di mana VPN ini adalah teknologi yang mengenkripsi koneksi internet dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Jadi untuk alasan keamanan sebenarnya kita perlu menggunakan VPN agar identitas kita tidak dengan mudah dilihat, dilacak oleh orang lain ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi komunikasi data dari penyadapan salah satunya ya. Mengakses jaringan perusahaan dari lokasi jauh dengan aman karena end to end ya, menghindari sensor internet. Ya biasanya ketika kita diblokir akses suatu website kita pakai VPN ya, ya itu dulu ya. Kita waktu itu diblokir akses internet kita menggunakan VPN. Nah, contohnya di sini ada OpenVPN, NordVPN, Cisco AnyConnect, kemudian juga ada berbagai antivirus yang menyediakan VPN seperti Avira dan lain sebagainya ya. Nah, ini jadi kita penting juga mengetahui VPN, tapi juga kita perlu aware dengan bahwasanya ada perusahaan yang menggunakan VPN untuk kejahatan. Jadi kita pakai VPN bukannya aman malah nggak aman karena justru kita disadap di VPN itu sendiri ya, itu bahaya banget ya.
Lalu, oke, ini tugasnya. Jadi tugasnya ini yang pertama, apa perbedaan antara IDS dan IPS? Mengapa PPS penting dalam keamanan jaringan? Dikumpul di link yang sudah sediakan ya. Ini jadi tugasnya 2 aja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke, kemudian juga kita bahas Zero Trust Security Model ya. Jadi konsep di sini adalah tidak ada pengguna atau perangkat yang dipercaya secara default. Jadi kita harus benar-benar seperti paranoid ya. Oh, ini kayaknya mencurigakan nih. Wah, perangkat ini perlu di-testing dulu, diuji dulu keamanannya gitu ya. Kemudian orang ini aman nggak ya? Nah, kita perlu memberikan izin minimal untuk setiap orang ya di sini ya. Kemudian semua akses harus diverifikasi sebelum diberi izin. Implementasinya adalah di sini kita menggunakan multifaktor authentication, list privilege access, akses minimal yang diperlukan. Jadi kita nggak perlu kasih privilege semuanya, khusus buat yang dia haknya itu. Kemudian segmen jaringan atau network segmentation ini untuk membatasi akses-akses pada user di dalam suatu jaringan ya. Ini penting banget ya. Kemudian langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan jaringan di sini yang pertama kita bisa gunakan firewall dan IPS atau IDS untuk memantau lalu lintas jaringan atau langsung mengeksekusi. Dia memblokir suatu paket atau pengiriman dan lain sebagainya yaitu IPS. Lalu terapkan enkripsi untuk komunikasi data. Di sini kita bisa pakai VPN atau SSL ya agar orang tidak bisa dengan mudah menyadap ya. Kemudian lalu update perangkat lunak dan sistem secara berkala, sistem operasi diupdate, aplikasi yang ada diupdate agar apa? Agar celah yang ada itu bisa ditutup. Lalu terapkan autentikasi multifaktor untuk akses jaringan, lalu lakukan audit keamanan dan pentest secara rutin ya, karena celah itu selalu ada. Maka kita perlu lakukan pentest atau audit secara berkala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, di sini ada studi kasus ya, analisis serangan jaringan. Ya, pertama, sebuah perusahaan mengalami serangan DDoS yang menyebabkan downtime selama 5 jam. Jadi, suatu server perusahaan diserang DDoS ya menggunakan botnet sehingga server melebihi kapasitas ya resource-nya akhirnya ngehang, tidak bisa melayani permintaan dari klien. Nah, di sini menggunakan botnet sehingga dia bisa membuat permintaan palsu sehingga klien yang memang beneran klien dia tidak bisa melayaninya. Akhirnya perusahaan menggunakan firewall, ya mitigasi menggunakan firewall atau menggunakan ya sekarang itu banyak menggunakan Cloudflare ya. Nah, itu salah satu daripada mitigasi ya penggunaan eh, apa namanya perangkat keamanan dalam jaringan. Oke, kesimpulan, keamanan jaringan adalah aspek penting dalam sistem keamanan komputer. Ancaman utama seperti malware, DDoS, man-in-the-middle attack, dan ransomware. Jadi perangkat keamanan seperti firewall, IPS, IDS, VPN, Zero Trust Security dapat membantu kita mengamankan jaringan, update sistem secara berkala, dan beri pelatihan keamanan bagi pengguna. Sangat diperlukan. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman semua, jangan lupa subscribe ya, juga follow Instagram Ali Ansakar Hafiz atau di website saya alihafiz.com untuk materi-materi selanjutnya. Oke, terima kasih.